Dahulu kala, di sebuah desa, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Bawang Putih dan ibunya selalu menyambut kedatangan ayahnya dengan senyuman. Tidak hanya itu, Bawang Putih juga selalu memberikan minuman kepada ayahnya setiap pulang berdagang. Ayah Bawang Putih sangat senang sekali memiliki anak yang baik hati. Sifat baik hati Bawang Putih tidak hanya kepada ayahnya, kepada ibunya pun dia berlaku sama. Dia selalu membantu pekerjaan ibunya, dari membereskan rumah, mencuci baju, menyiram tanaman, dan memberikan makan kepada hewan ternak. Ibu Bawang Putih sangat senang sekali kepada anaknya yang baik hati. Pada suatu hari, Ibu Bawang Putih jatuh sakit. Yang bisa dilakukannya hanya terbaling di kasur. Sebagai anak, Bawang Putih sangat sedih sekali. Begitu pula dengan ayahnya. Bawang Putih merawat ibunya dengan ikhlas. Dia tidak pernah lupa menyuapi ibunya dengan makanan. Segala usaha telah dilakukan oleh Bawang Putih dan ayahnya. Akan tetapi, takdir Tuhan berkata lain. Ibu Bawang Putih dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Bawang Putih dan ayahnya sedih sekali. Banyak tetangga di sekitarnya yang ikut ke pemakaman. Pada suatu hari, ayah Bawang Putih mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi. Bawang Putih pun memberikan izin kepada ayahnya untuk menikah lagi. Pesta pernikahan antara ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah digelar secara sederhana. Banyak tetangga yang menghadiri pesta pernikahan itu. Bawang Putih menyambut para tamu dengan ceria. Tidak sebaliknya dengan Bawang Merah, menyambut para tamu dengan muka yang masam. Tinggal bersama ibu Bawang Merah, Bawang Putih sering melakukan pekerjaan berat. Jika ayah Bawang Putih sedang pergi berdagang, Bawang Putih tidak pernah menceritakan hal itu terhadap bapaknya. Cobaan Bawang Putih tidak sampai di situ. Tuhan kembali memanggil ayah Bawang Putih. Bawang Putih sangat sedih sekali karena orang-orang yang dicintainya meninggal semua. Pagi yang cerah, Bawang Putih disuruh oleh ibu tirinya untuk mencuci pakaian di sungai. Sampai di sungai, Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju telah hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Dia kembali ke rumah dan menceritakannya kepada ibunya. Bawang Putih dimarahi oleh ibu tirinya. Dia pun disuruh untuk mencari baju yang hanyut itu. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Hari sudah mulai gelap. Bawang Putih sudah mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Tapi dari kejauhan dia melihat sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Dari dalam keluar seorang nenek tua. Ternyata nenek tua ini yang telah menemukan baju ibu tiri Bawang Putih. Dia ingin mengembalikan baju itu, tetapi ada syarat yang harus dilakukan Bawang Putih. Bawang Putih harus menginap di gubuk nenek ini selama seminggu. Dia pun menyanggupi persyaratan nenek tua itu. Nenek tua itu sangat puas sekali dengan pekerjaan Bawang Putih. Sebelum pamit pulang, Bawang Putih dipanggil nenek tua itu. Setelah memberikan baju milik ibu tirinya, Bawang Putih disuruh nenek tua untuk memilih salah satu buah labu. Nenek tua itu memiliki 2 buah labu yang besar dan kecil. Tapi Bawang Putih memilih buah labu yang kecil. Bawang Putih mengucapkan terima kasih kepada nenek tua. Nenek tua itu pun mengantarkan Bawang Putih hingga ke depan rumah. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Sementara dia pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya Bawang Putih ketika labu itu terbelah. Di dalamnya ternyata berisi emas, permata yang sangat banyak. Dia berteriak saking gembiranya dan memberitahukan hal ajaib ini ke ibu tirinya dan Bawang Merah, yang dengan serakah langsung merebut emas dan permata tersebut. Mereka memaksa Bawang Putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah tersebut. Bawang Putih pun menceritakan dengan sejujurnya. Lalu Bawang Merah berencana menginap di rumah nenek tua itu. Selama seminggu di rumah nenek tua itu, Bawang Merah hanya bermalas-malasan. Sebelum pulang, Bawang Merah
minta upah buah labu kepada nenek tua itu. Nenek tua itu pun menyuruh bawang merah memilih 2 buah labu yang dimilikinya. Bawang merah memilih buah labu yang besar, dan tanpa mengucapkan terima kasih, dia melenggang pergi. Sesampai di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan bagi orang-orang yang serakah.